azan dah dikumandangin, gitu ya. Tapi sholat belum dilaksanakan. Makruh keluar meninggalkan masjid. Jadi kita dah posisinya dah di masjid nih, ya posisi dah di masjid. Adzan dah selesai dikumandangkan. Tapi sholat, misalnya sholat isya nanti ya, sholat isya belum kita tunaikan. Nah makruh keluar. Makruh keluar meninggalkan kecuali ada alasan, ya. Ya misalnya istri WA, bang balik bang, anak lahiran, baliklah. Ya, kan sholat masih bisa nanti tunai setelah lahiran anak. Anak kan lahirannya tak tiap detik, ya momennya momen krusial, harus segera balik. Atau bang balik bang, anak kita nyemplung sumur, baliklah bang, jangan sholat isya, gitu kan? Selamatkan duluan. Atau bang balik bang, adek kesetrum, kata istri bapak, baliklah. Ya, bukan gini bang balik bang, adek belum makan mie. Nah itu nantilah tunggu. Kan bukan alasan yang urgen kan? Kecuali kata istri bang, kalau abang tak balik adek selesailah hidup. Kenapa? Lapar adek dah puncak nih, balik, selamatkan nyawa dia. Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Lanjut hadirin ya. Sayyidul istighfar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'ala abdika wa wa'dika wa sallallahu bika insannika salatu Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, baca dulu ya doa yang kemarin kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna bi'izni rabbina. Yang nomor 2-nya Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Lanjut masih fikih ya. Sudah kemarin yang cerita 2 juta itu udah ya. 2 juta derajat udah Ustaz belum? Sudah. Ya, udah. Udah PR ya. Oh, Ustaz Ali. Dari itu. Lebih lah ya, 176 kali. Iya, kali 2 juta. Sekali dengar azan lalu menjawab. Bapak jangan pakai perbandingan upah dunia ya, ini upah akhir. Kalau Bapak membandingkan upah akhirat dan upah dunia, dibohongin semua. Kita lanjut ya. Kemarin tuh dikhawatirkan su'ul khotimah gitu ya. Betul. Waqala as-Suyuti, berkata Imam as-Suyuti, man takallama halal azan yukhsha alaihi min su'il khotimah. Yani idza fa'ala dzalika ma'a qillati mubalatin
bi'ijabatil muadzin. Imam Suyuti menyatakan bahwa siapa orang yang ngomong tatkala azan dikumandangkan maka dikhawatirkan atasnya mati suul khotimah. Beliau bermaksud dengan ucapannya itu yakni apabila dia melakukan itu gitu disertai dengan kurangnya dia perhatian terhadap anjuran menjawab ucapan muadzin. Jadi mati suul khotimah dikhawatirkan terjadi kalau kita tidak menjawab adzan karena menganggap sepelenya kita terhadap azan tersebut. Ghairu mubalagh begitu, tak punya perhatian. Ghairu mubalagh dianggap sama seperti omongan biasa. Gitu ya. Nah, itu. Menjawabnya. Hah? Jangan tuh tak menjawab apa ngobrol. Iya, dia tidak menjawab azan karena ini yang asbab dia sudah dimaksud. Kan gini, apabila seseorang ngomong, man takallama, siapa orang ngomong gitu kan, saat azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan kan ngeluarin suara, kan? Nah dia yang mendengar itu malah ngomong, gitu kan? Nah maka yang Suyuti dikhawatirkan orang yang ketika azan dikumandangkan dia malah ngomong, ya, gitu. Itu matinya suul khotimah. Nah, kata penyusun kitab ini Imam Suyuti bermaksud dengan ucapannya itu apabila ngomongnya dia saat adzan itu karena kurang perhatiannya dia, kurang respeknya dia, betul, terhadap ucapan azan tadi, sehingga dia menganggapnya omongan biasa, tak perlu dijawab gitu loh. Paham lah? Jadi muncul dari apa? Dari sikap hatinya. Mubalat itu kan di hati. Ya, mubalat kan di hati. Contoh lagi nih. UAS untuk pertama kalinya datang ke Tanjung Pinang. Betul lah, dulu. Orang tuh sampai dari Uban, dari mana-mana datang. Kenapa? Tertarik, respect gitu loh. Ketika beliau berbicara, semua orang gini. Paham udah Pak? Orang gini saat UAS berceramah, kan dimulai dari respect hati dulu, gitu dong. Betul lah, respect hati dulu terhadap beliau, sehingga mata, telinga, mulut dijaga untuk supaya fokus ke beliau. Paham enggak? Tapi ketika ada ustadz yang kita nyata respect, beda sikap kita. Dia cakap aja, kita malah ngobrol, sama aja dengan di YouTube. Betul lah, bukan didengar dia. Paham enggak? Nah, maka sebenarnya gini hadirin. Lisan kita nih refleksi dari hati. Refleksi dari hati. Maka omongan sesungguhnya itu yang di sini itu. Ini refleksi ya. Cara merefleksikan sebagian apa yang di hati itu pakai ini. Ya, masih banyak alat yang lain, tangan, mata, gitu kan, badan kita. Paham ya? Jadi karena di hatinya kurang begitu respect dengan isi azan tadi, dia nganggap itu biasa-biasa aja, tak penting untuk dijawab, gitu loh. Sehingga ya dialihkan dengan obrolan. Paham enggak?
Jadi bukan semata-mata ngomong gitu loh, tapi dimulai dari sikap hati yang tidak mubalak tadi. Tidak apa ya, tidak respect, tidak punya peduli, tidak punya rasa hormat terhadap ucapan azan. Gitu Pak. Jadi tak semua yang ngomong saat azan su'ul khotimah ya. Itu. Nah, berikutnya wa yukrahu al-khuruju minal masjid ba'dal adzan wa qabla shalat ila imam. Dimakruhin keluar dari masjid setelah azan sebelum sholat kecuali karena alasan. Udah ini sebelumnya? Belum ya? Azan dah dikumandangin. Gitu ya. Tapi sholat belum dilaksanakan. Makruh keluar meninggalkan masjid. Jadi kita dalam posisinya udah di masjid nih. Ya, posisi udah di masjid. Adzan dah selesai dikumandangkan. Tapi sholat, misalnya sholat isya nanti ya. Sholat isya belum kita tunaikan. Nah, makruh keluar. Makruh keluar meninggalkan masjid. Kecuali ada alasan, ya. Ya, misalnya istri WA, "Bang, balik Bang, anak lahiran." Baliklah. Ya, kan sholat masih bisa nanti tunai setelah lahiran anak. Anak kan lahirannya tak tiap detik, ya momennya momen krusial, harus segera balik. Atau Bang balik Bang, anak kita nyemplung sumur, baliklah Bang, jangan sholat isya, gitu kan? Selamatkan duluan. Atau Bang balik Bang, adek kesetrum, kata istri bapak, baliklah. Ya. Bukan gini Bang balik Bang, ada belum makan mie. Nah itu nantilah tunggu. Kan bukan alasan yang urgen kan. Kecuali kata istri Bang kalau abang tak balik adek selesailah hidup. Kenapa? Lapar adek dah muncak nih, balik selamatkan nyawa dia. Nah, wa amal iqamah adapun iqamah bayusan wal isra'u. Fayusanu al-isra'u fiha ma'abayani hurufiha. Iqamah disunnahkan dipercepat dalam pengucapan. Ya, tetapi meskipun cepat dalam pengucapannya tetap huruf-huruf iqamah itu harus jelas. Ya, betul. Coba Bapak perhatikan. Kalau Edi azan berapa menit ya azan? Ada Pak? Pernah Bapak perhatikan menitnya Edi azan? Maghrib tadi 4 menit Pak. 4 menit. Coba kalau terpercaya besok Edi suruh adzan lagi Bapak tes 4 menit. Coba iqamah 1 menit kadang kurang kan. Nah itu udah nyunnah tuh ya. Tapi tetap harus memberikan space agar orang yang dengar boleh jawab. Karena iqamah pun disunnahkan untuk dijawab. Paham Pak ya? Jadi jangan tanpa napas sama sekali kan? Itu tetap, tapi lebih cepat pengucapannya daripada azan. Paham tak? Ya saya contohin iqamah. Bapak sempat tak menjawab iqamah yang saya omongkan? Siap? Oh, saya iqamah nih. Bapak jawab, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sempat tak Bapak jawab? Nah, berarti itu cukup cepatnya seperti ini. Coba kalau seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya salat ya falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sempat jawab tak? Tetap meskipun lebih cepat dari azan dalam pengucapannya, tetap huruf-huruf iqamah itu harus jelas. Kemudian memberi apa Bu? Sama berpahala. Kemarin itu kan
yang Rasulullah sabdakan kepada perempuan-perempuan yang ada di masjid. Ya ma'syaran nisa, idza sami'tunna azana hadzal habasyi wa iqamatah. Gitu kan? Fakulna kama yaqul. Wahai sekalian perempuan, bila kalian mendengar azannya ini laki-laki Habasyi dan iqamahnya, maka jawablah oleh kalian seperti apa yang dia katakan. Oh, jadi azan dan iqamah itu dianjurin untuk dijawab. Lafaz wasiqatuha Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali. Nah, qad qamatis shalah 2 kali. Qad qamatis shalah dalam iqamah itu baca 2. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 1. Dan wa syurutul iqamati wa sunan wa kal adzan, syarat-syarat iqamah, syarat-syarat iqamah, sunnah-sunnah dalam iqamah itu sama persis seperti syarat-syarat dalam azan, itu pun sunnah-sunnah. Bisa kita ulang lagi udah lah ya. Nah, berikutnya, karena ada kalimah dalam iqamah yang tidak ada dalam azan, nah maka penting untuk kita paham bagaimana cara menjawab. Wa yuqalu inda kalimati qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka disunahkan ketika mendengar qad qamatis shalah itu kita ngucapin aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Paham belum Pak? Panjang ya? Yolah, panjang pun kan tak sepanjang jalan tol. Itulah, Mas. Setiap 1 kali jawab. Qad qamatis shalah, aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ini karena belum hafal terasa panjang. Kalau udah hafal kayak la haula wala quwata illa billah. Aqamahallahu, aqamaha telah mendirikan atas salat Allahu Allah. Semoga Allah mendirikan ini wa adamaha, dan semoga dia Allah memudawamahkan, mengkontinyukan, mengabadikan keberadaan wa ja'alani, dan semoga dia Allah menjadikan diriku min salihi ahliha, dari kelompok orang-orang yang solih, yang baik, dari ahli sholat. Jadi kita mohon kepada Allah dalam iqamah itu menjadi solihi ahli sholat, ahli sholat yang solih, ahli sholat yang bisa memenuhi hak-haknya sholat. Gitu Pak. Ulang ya. Aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ada 3 ayat doanya. Aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, wa ja'alani min salihi ahliha. Ya, min salihi ahliha. Iya. Hah? Iya pakai iya. Iya.
Solihi. Iya. Karena itu Ustadz idofah jama mudzakkar salim kepada ahli. Nah, sama seperti Ustadz itu. Rabbana ja'alna muqimis shalah, kayak muqimi. Min solihi Solihi ahliha. Ahliha. Ahli. Oh. Nantilah saya tulisin ya. kalian chat Hah? Oh iya ya. doanya itu Oh, sikit-sikit aja. Tak apalah, kita kan tak pakai kurikulum, kapan-kapan aja bisa. Paling tidak Bapak ngucap gini aja, aqamah wa adamaha, gitulah ya. Aqamah wa adamaha. Aqamah, semoga Allah menegakkan itu sholat, wa adamaha, dan mengabadikan sholat. Jadi kalau sholat Pak abadi keberadaannya, abadi itu tak ada putus-putusnya, maka kiamat itu belum nak terjadi gitu. Karena kiamat itu terjadi Pak kalau orang sudah kafir, tak ada lagi orang gitu. Makanya orang-orang itu bersyukurlah dengan orang-orang yang mau sholat itu. Iya, kan kalau mati sholat 2 kali kan, berarti 2 kali kita mengucapkannya. Qad qamatis shalah, aqamahullahu wa adama. Qad qamatis shalah, aqamahullahu wa adama. Paham ya? Nah, ingat-ingat tuh ya, yang disunahkan dijawab itu bukan cuma nada tapi kok. Wa yusannu du'a bainal azan wal iqamah, disunnahkan berdoa antara azan dan iqamah. Selesai azan, iqamah belum dikumandangkan. Nah, kan ada space tuh. Mobil khusus zuhur, asar, isya, subuh. Kalau di sini kan maghrib tak ada qoblahnya kan? Ada tak? Tak ada. Kalau Zulfirdaus ada buat. Nah, kalau di sana berarti kan antara azan dan iqamah kan ada space tuh. Ada jarak 10 menit biasanya orang buat. Nah, momen 10 menit itu gunakan untuk doa. Karena ada hadis yang menyatakan doa antara itu la yuraddu bainahum. Tak ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan itu. Ya, itu. Kenapa? Karena kita sedang menunggu sesuatu yang sangat baik. Menunggu sesuatu yang sangat baik itu kan penuh kerinduan, betul? Ya, penuh kerinduan. Nah, ketika kerinduan itu datang, terus kita digunakan untuk memanjatkan doa kepada zat yang kita rindukan itu, dia sangat ridho. Dia sangat ridho. Ya. Nah. Jadi sekarang ini kalau udah ada HP ini kita coba lah macam WA gitu lah. Baca Facebook. Bahkan saya perhatikan loh, kalau saya khutbah tuh ada orang tuh malah baca WA. Wah, ini bahaya. Apakah? Oh, doa setelah iqamah. Sama Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu. Karena isi iqamah dan adzan itu sama, dakwah tammah. Sama-sama panggilan yang sempurna. Itulah. Coba, apa yang tak ada dalam iqamah? Dari azan kan semua ada kan? Cuman lebihnya satu. Pada komatis, paham ya? Nah, disunahkan berdoa setelah azan sebelum iqamah. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan dengan ini, ya,
Kata beliau, konten doa kita yang paling disenangi oleh Allah itu adalah ketika doa itu mengandung dua hal. Pertama, minta ampunannya. Yang kedua, minta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Bapak baca kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Nah, beliau menganjurkan fokuskan gitu, bukan artinya yang lain tak boleh dipanjatkan di situ. Fokuskan, konsentrasikan permintaan kita antara azan dan iqamah itu dua hal tadi. Minta ampunannya, minta kesejahteraan hidup dunia akhirat. Nah, kalau dibahasakan dalam bentuk doa gitu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Pernah dengar kan doa ini? Ulang ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka meminta kepada dirimu al-afwa, ampunan, wal afiyata dan sejahtera di dunia, di kehidupan dunia, wal akhirat dan di kehidupan akhirat. Apalagi yang kita perlukan kalau itu dua dikasih, dosa diampuni, kesejahteraan diberi. Sejahtera itu kan lebih dari setakat sehat. Sejahtera itu lebih dari setakat kaya raya. Sejahtera itu lebih dari setakat punya rumah. Punya rumah tapi berantem terus, sejahtera tak? Tapi punya rumah, dalam rumah itu adem, istri hormat, anak patuh. Bapak badan sehat tapi hari-hari ngeluyur aja. Ngeluyur, tahu ngeluyur? Betah di rumah nyari yang bening-bening. Tak dapat dekat pasar, dekat kedai kopi, masih kurang tepi laut. Jadi tak puas mata dengan kesehatan tuh, sampai kita menemukan yang bening, sehat tapi tidak sejahtera. Gitu Pak. Jadi sejahtera itu gitu, sehat dipakai untuk hal-hal yang maslahat. Nah itu saja. Sehat sejahtera. Makanya dulu kita kan dikenal istilah sehat wal afiat. Betul lah, pernah Bapak dengar kan? Sehat wal afiat. Bukan hanya badannya sehat, tapi kesehatan ini menuntun kita kepada hal-hal yang positif. Sehat tapi mabuk terus Pak. Nah itu tak afiat namanya. Ya, tak afiat, sehat doang tapi tak afiat. Paham ya? Ilmu berafiat, ilmu afiat artinya ilmunya bermanfaat, bukan hanya tahu. Ya Allah, minta ampunanmu, gitu ya. Ya Allah, minta sejahtera dunia dan akhirat. Nah, wa innu li jama'atin nisa'i al-iqamatu al-adzan. Disunnahkan bagi jamaah perempuan iqamah doang tanpa azan. Jadi kalau mama sholat berjamaah, ya imamnya perempuan juga, ya makmumnya perempuan, mama kabeh. Nah mereka tak disunahkan azan, untuk mereka mah cukup iqamah meskipun di situ ada qari'ah. Bu qari'ah tolong azan. Melengking kawan tuh, tak disunahkan. Cukup iqamah. Kalau perempuan boleh dong, perempuan sholat jamaah boleh, tapi imamnya belum. Kalau imamnya laki boleh, tapi kudu azan karena ada laki-laki. Siapa yang azannya? Jangan perempuan, karena kemarin syarat azan itu kudu zukurah yakinan, kudu laki-laki ya.
Paham Pak ya? Kudu laki-laki ya. Jangan. Jadi si imam tuh ya komplit lah. Paket azan, paket iqamah, paket imam. Tapi jangan tengok-tengok belakang. Luruskan, luruskan. Tengok-tengok wajah lagi. Bahaya. Lurus bu. Lurus bu. Jangan tengok-tengok wajah. Habis. Boleh laki-laki jadi imam perempuan, boleh kan? Perempuan jadi imam laki-laki? Nah, itu yang tak boleh. Meskipun istri bapak qari tingkat kabupaten kota, bapak baru belajar Iqra, tetap bapak yang jadi imam. Hah? Apa Pak? Ya suami lah. Iya. Kemarin belum sampaikan di sini. Belum ya? Sudah apa belum? Kemarin di sini disampaikan bahwa gini Pak, andai Bapak mau sholat sendiri, tetap azan tuh disunahkan Bapak kumandang. Kecuali Bapak sholat sendirinya di masjid yang akan dibuat sholat jamaah. Contoh, Bapak di rumah sakit kan? Bapak mau sholat zuhur, betul lah. Yang nunggu istri doang, bu wuduin bu, wudu lah. Bapak disunahkan azan. Jangan nyuruh istri bu, tolong azanin bu, jangan. Pak azan. Paham Pak ya? Kalau masih kuat suara itu Bapak keluarkan. Kalau tidak, cukup terdengar telinga Bapak. Paham Pak ya? Lepas itu baru Bapak iqam. Lepas itu baru Bapak sholat. Paham Pak ya? Bahkan disunahkan, dikuatkan azannya itu, kecuali kalau Bapak nak buat sholat di masjid yang di situ setelah Bapak sholat orang akan buat sholat jamaah, maka cukup itu azan terdengar untuk diri sendiri. Gambarannya gimana? Bapak nak ke Uban, nak ke Jaroro, udah sholat zuhur lah Bapak dekat Teluk Sasa, itu kan ada masjid tuh. Pas pula zuhur di situ, betul lah. Kalau aku ngejar, kalau saya sholat dengan imam sini, oh ini loro dan jalan. Sementara ini barang harus sampai di pesawat jam sekian. Apakah Bapak boleh sholat mendahului imam? Sunnah Bapak azan untuk diri Bapak. Paham ya? Setelah azan sholatnya Bapak iqamah untuk diri Bapak. Bapak sholat lah. Bapak sholat, jangan wiridan aku. Ya, wong tadi aja tamu jemaah kan, gara-gara menjaroro, jangan lagi wiridan subhanallah panjang-panjang. Udah keluar, kalau udah salam keluar. Paham ya? Paham Pak? Sunnah Pak? Sunnah aja. Gitu ya. Nah. Wa yundabu ayyukimal muazzinu duna ghairi. Bil khabari sahih man azzana fa disunahkan orang yang mengumandangkan iqamah itu adalah orang yang azan, bukan yang lainnya. Jadi satu paket, misalnya Edi yang azan, ya Edi yang iqamah, gitu. Sunnah tuh. Bukan berarti haram yang lain iqamah, bukan. Paham dah? Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Ya, Edi tadi kan azan maghrib, betul lah. Nah, yang iqamah untuk sholat maghrib itu ya Edi lagi, gitu. Paham Pak? Nah, sekarang siapa yang azan nih? Pak Guru misalnya kan? Bisa. Nah, disunahkan yang iqamah itu ya Pak Guru lagi, atau Buya yang azan. Nah, disunahkan yang iqamah itu ya Buya lagi. Paham tak? Tapi bukan berarti yang lain haram iqamah, enggak, silahkan, gitu kan? Tapi khilaful aula, menyalahi kesunnah ya, karena dari dulunya gitu, yang azan bila ya yang iqamah beliau. Paham ya? Dalam hadis sahih disebutkan man azana fa huwa yuqim. Siapa orang berazan dialah yang iqamah. Cuman gini Pak, nanti di sini tadi bahas di kitab hadis salat azan ada gitu. Kalau azan itu
haknya muazin. Tapi kalau iqomah itu haknya imam. Iya. Azan itu kan ngasih tahu waktu datangnya waktu sholat. Nah maka yang mencari tanda-tanda waktu sholat masuk itu bukan Pak Imam tapi muadzin. Kalau sang muadzin sudah menemukan waktu sholat, kalau dulu kan nengok matahari, nengok bayang-bayang, nengok awan, nengok fajar, udah lah. Kalau sekarang tak ada lagi muadzin tuh nengok-nengok awan, nengok ini. Entah benar entah tidak kan, pokoknya kayak ginilah. Bapak ada tak konfirmasi kebenaran ini? Hah? Bukan Bapak ada tak konfirmasi kebenaran? Coba yang punya otoritas mengontrol waktu sholat itu siapa? Tapi kita langsung percaya aja kan? Udahlah kalau gitu, udahlah selesai dibahas kan. Panjang cerita. Kalau dalam firman, dalam Quran, kalau dalam hadis, tak ada cerita jam, Pak. Udahlah, ceritanya kalau matahari tergelincir, tajul. Udahlah, ceritanya kalau bayang-bayang sudah sejajar. Ceritanya kalau matahari dah tagrub, jadi benang. Ceritanya itu kalau awan sudah memerah. Kalau subuh ceritanya itu kalau fajar sidik dah terbit. Itu dalam Quran, dalam hadis. Nah, sekarang nih kita sholat nih tak sesuai dengan itu lagi. Kita harus sesuai dengan ini. Paham ya? Makanya saya bilang kemarin ini bid'ah. Tapi yang diterima semua orang. Itulah, ini bid'ah yang tadi permasalahan. Ada tak Bapak dengar orang mempermasalahkan ini? Ada apa? Di Mesir dipermasalahkan. Maka saya baca juga artikel di Arab Saudi yang direkomendasikan oleh masyayikh di sana itu bukan ini, tapi apa yang ditunjukkan Quran. Matahari itu tengok kan? Betul lah. Kalau memang itu tak dipahami, bolehlah ini alternatif berikutnya. Pembayar. Nah azan tuh itu haknya wajib. Karena azan tuh ngasih tahu waktu sholat. Maka yang punya kewajiban mencari itu adalah dia. Kalau mau azan, apa nih tanda di langit yang menunjukkan ini waktu sudah masuk, itu kan? Nah, kalau dia sudah menemukan azan tanpa harus minta rekomendasi sang imam. Tapi ketika dia mau iqomah, tanya dulu yang punya otoritas, Pak Imam, boleh azan? Kalau Pak Imamnya masih jangan sembarang iqomah. Kawan tuh belum siap mimpin sholat. Kan iqomah mah artinya qad qamatis sholat. Sholat kita buat sekarang gitu loh. Setelah ini selesai qomah. Itu artinya. Maka Ustaz, kalau Ustaz naik iqomah itu sudah di situ posisinya. Qomat Kalau Ustaz perlu betulin dulu baju gini-gini dulu. Koman, ini imamnya masih wudhu, komat aja. Akhirnya Pak Imam lari dari situ. Nah ini tak sopan nih mungkin ini. Apa bang? Ustadz Ali, Ustadz Wawan itu kan ditunjuk pengurus, imam rawatib kan? Betul Ustaz? Bapak jangan sembarang ganti dia. Jangan sembarang. Ditunggu. Jangan sembarang. Tunggu. Dulu Rasul itu kan dijemput oleh bilang Rasul. Bukan sembarang orang nih Pak, ketika mau memimpin sholat. Ini orang mulia waktu memimpin sholat. Bapak meskipun sepuh, tak berani kan mendahului Ustaz Ali takbir. Artinya beliau dimajukan selangkah, ditinggikan seran. Sampai yang dulu takbir baru kami. Sehingga kalau beliau sholat, Bapak tak berani tarik sarungnya kan? Subhanallah. Namanya aja tak berani kita sebut. Tak ada Subhanallah Ustaz. Tak ada Subhanallah doang. Kalau Bapak bilang Subhanallah Ustaz, batal sholat Bapak. Masukin kata Ustaz.
Awas Pak, jangan sembarang. Paham apa? Hatta Muammar datang ke sini tak boleh Muammar selonong. Alah, ini bisa kukur lah, takbirnya aja udah salah jadi. Akulah kata Pak Muammar, tak bisa. Dia boleh maju kalau beliau sebagai imam tetap ngasih izin. Paham Pak? Tak bisa meskipun dia terkenal di sini Ustaz, tak bisa main selonong ke depan, tapi ini luar biasa nih. Paham Pak? Dari dulu begitu Pak patokan imam. Paham ya? Jangan sembarang orang maju. Betul lah? Jangan sembarang orang maju. Ya ummukum aqraukum bi kitabillah. Yang memimpin sholat kalian itu adalah orang yang menurut kita lebih pasti, pemahamannya lebih mantap daripada kita dalam Al-Quran. Nah, kalau Bapak dah bersepakat dengan beliau sudah. Itu Pak. Nah Ustaz itu kalau mau ngimam, duduklah depan tuh. Azan head. Kalau tadi yang azan tuh Ustaz harus tahu siapa tadi. Pak Haji misalnya azan. Pak Haji izin, koma Pak Haji. Kalau Pak Haji yang azan, beliau yang Ustaz. Silakan Pak Haji, koma. Maju. Hah? Kalau imam yang azan, persilahkan jamaah bantu iqomah dong. Bantu iqomah. Eloknya gini Pak, iqomah itu juga dilantangkan. Iqomah itu juga dilantangkan sampai orang boleh dengar, agar dia mengerti bahwa sholat ini sudah mau didirikan, sehingga dia punya perhatian khusus. Oh, posisi dia. Sudah di inilah, sudah di lokasi sholat, maka sudah di soft, maka bawa apanya tuh, mic-nya tuh. Kan Bilal adanya kan di atas, tapi iqomah di dalam. Betul lah. Kan beliau tuh begitu. Iqomahnya di azannya di tempat tinggi kan. Waktu Butuh Mekah kan di atas Ka'bah. Tapi azan di sono, tapi iqomah di lokasi Paham ya? Ini spesial untuk sholat 5. Ya, spesial untuk sholat 5 waktu. Bukan tak boleh, silakan aja Pak. Yang penting orang tuh tahu sholat akan didirikan. Itu teknis. Sebelum iqomah. Kenapa? Karena sunnahnya antara iqomah dan sholat itu tak ada jeda lagi. Sehingga karenanya maka kalau ada jeda antara iqomah dengan sholat, iqomah boleh diulang. Contoh nih, dari iqomah nih Pak Haji itu karena beliau yang azan, beliau lah yang iqomah. Lepas itu Ustadz kentut, wudu dia, wudu kan? Coba Ustadz jalan dari sini ke tempat situ, balik lagi ke sini, kira-kira boleh tak untuk tunai 2 rakaat salat? Mungkin kan? Mungkin. Nah maka sebelum Ustadz takbir, disunnahkan kembali mengumandangkan iqomah. Paham ya? Ngerti ya? Jadi antara iqomah dengan pelaksanaan sholat itu tak berjeda panjang. Ya, tak berjeda panjang. Makanya tadi tanya dulu kesiapan imam. Ya, kesiapan imam. Kalau imam masih nahan kentut, misalnya kan ada timenya kan? Aduh, ini dikentutin. Malu tak dikentutin. Takut kan? Nah, Ustaz masuk dulu ke dalam. Betul kan? Nah, tanya dulu. Pak Imam, iqomah? Tak. Nah, kalau dia Nah ini Ustaz, mohon maaf. Nah disinilah kita belum mengerti derajatnya imam. Derajatnya imam itu jangan disepelekan.
Betul lah. Meskipun mungkin usianya lebih muda dari kita kan, tapi bapak sepakat ngangkat dia sebagai imam, bapak harus narohor. Ya, harus narohor. Karena dialah yang memimpin kita dalam perjalanan spiritual menuju tuh. Kalau bapak tak hormat dengan imamnya, bagaimana nak sampai? Betul lah. Bagaimana nak sampai? Dengan imamnya aja bapak tak respect. Mana? Ya, seperti kemarin. Itu sebelum sang imam takbir, sawu gitu. Itu tugas imam, bukan tugas yang imam. Tidak dulu mari kita. Enggak, itu tugasnya imam. Ya, tugas imam. Imam tuh ngeri Pak. Coba. Di belakang imam tuh kan macam-macam. Pejabat, ada RT, ada RW, tokoh agama, ustadz. Tapi omongan dia sakti, sawu, lurusin. Tak bisa jenderal tuh ngomong, siapa kau? Nyuruh-nyuruh aku, tak bisa Pak. Betul lah? Coba sekarang ustadz suruh-suruh saya, ambilkan air. Pasti. Ambillah sendiri. Nyuruh kan? Tapi kalau dia posisinya sebagai imam, luruskan, rapatkan, maju. Bukan gitu. Kata-katanya sah. Apa sih? Iyalah jelas. Enggak lah, tak usah pakai lempar-lempar lah. Gitu kan? Ini punya komandan, bukan kita. Kalau kata komandan komat, tak usah hirau yang lagi sholat tuh. Ini punya cerita. Ini yang punya cerita. Makanya harus jelas siapa imam malam itu tuh. Jangan semua imam ngasih punya pendapat. Yang satu, karena imamnya ada 3 misalnya. Kata imam satu, komat. Kata imam satu, tunggu. Kata imam satu, terserah kalian. Nah, kan kacau. Paham enggak? Betul enggak? Jadi harus jelas jadwal imam. Apa tuh? Ya, waktu itu wajib sudah komat, tapi imam belum datang. Nah, tunggu, itu kan bisa juga imam. Cuma imamnya mau gitu kan? Konfirmasi ke imam tuh. Nah, imam datang itu kan bisa maju gitu. Kata imamnya, imamnya pula yang terpaham kalau gitu. Orang dia dikasih makom malah. Kan kalian bisa imam apa nunggu aku? Aduh, kok imamnya gini pula? Enggak? Berarti dia tak ngerti amanah yang dipikulkan. Gitu loh. Bukan basa-basi pengurus nyuruh dia. Pengurus nyuruh saya ngaji kan bukan asal ngaji saya, betul lah. Nah, imam pun sama, ditunjuk pengurus itu bukan asal imam, tapi dia harus ngerti ini amanah yang tak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa alasan. Gitu. Oke, Ustaz. Walau tolal faslu bainal iqamah wal ihram bi qadri rak'atain walau bisa bagi waswasatil imam bi takbir a'adah. Nah, itu yang saya tadi sampaikan Ustaz. Andai ada pemisah antara iqamah dan takbiratul ihram imam. Pemisahnya itu seukuran waktu di mana waktu itu bisa kita gunakan untuk tunai 2 rakaat sholat. Karena satu dan lain hal, imam belum bisa memulai sholat sehingga tertunda. Nah, waktu yang tertunda itu kalau kita pakai sholat kurang lebih 2 rakaat sholat lah, di situ kita bisa. Nah, maka a'adaha, ulang lagi itu iqamah. Ulang lagi itu iqamah. Sunnah, diulang lagi itu iqamah. Gitu. Nah, wa mubtilatul azan wal iqamah ar-ridah wa billahi. Pembatal azan dan iqamah adalah orang yang azan dan iqamahnya murtad saat azan atau saat
iqamah. Jadi saat dia iqamah, dia dalam posisi kondisi murtad. Paham ya? Kan kemarin syarat azan itu Islam. Kalau murtad itu berarti keluar dari Islam. Wal junud, yang kedua yang azannya gila, gila ya. Wasakaru, yang azan yang iqamahnya mabuk. Habis ya? Habis. Kita lanjut di pekan yang akan datang. Mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.